sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi hari ini, Senin 14 November 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Saya bacakan demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, kesetiaan adalah yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, karena kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan, untuk hubungan kita terhadap orang lain, dan untuk interaksi sosial kita. Tetapi sesungguhnya kesetiaan dari orang itu tidak pernah menjadi sesuatu jaminan bagi kita. Saudara-saudara, kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Dengan kesetiaannya kita diselamatkan di dalam kasih-Nya, di mana kesetiaannya itu Dia tunjukkan di dalam pengorbanannya kepada kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus sampai mati hanya untuk sebuah kesetiaan Allah bagi kita, di mana Allah tidak menginginkan kebinasaan kita. Allah tidak menginginkan kehancuran kita. Saudara-saudara, oleh karena itu Allah itu bukan hanya layak untuk dipercaya, tetapi Allah itu adalah tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, dan tempat kita menaruh segala pengharapannya, karena Allah itu sungguh-sungguh setia terhadap kita. Kita percaya bahwa firman Allah itu pasti benar. Apa yang dikatakannya kepada dunia ini dan kepada kita manusia itu pasti terjadi, sebagaimana yang dikatakan bahwa Nabi Yesaya, bahwa firman Allah yang Dia telah ucapkan tidak kembali begitu saja tanpa terjadi sesuai dengan apa yang Dia katakan. Itulah yang harus menjadi keyakinan kita akan kesetiaan Allah terhadap kita yang juga Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sungguh sangat patut kita harus memberikan kesetiaan kita kepada Allah. Dan hanya Allah
yang berhak untuk menerima kesetiaan. Karena Allah adalah Allah yang pasti, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyayangi kita. Sesungguhnya tidak ada orang lain atau siapapun yang berhak untuk menuntut kesetiaan, karena manusia bisa saja berubah-ubah. Apa yang dikatakannya hari ini mungkin bukan menjadi perkataannya untuk sore, besok, dan seterusnya. Saudara-saudara, seperti apa kesetiaan yang harus kita berikan kepada Allah? Bolehlah kita meniru Abraham yang benar-benar sangat setia terhadap Allah, terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Kita boleh melihat bagaimana riwayat hidup Abraham ketika Allah menyuruh dia untuk berangkat dari Ur Kasdim ke tempat yang akan ditujukan oleh Allah. Saudara-saudara, Abraham tidak menghitung-hitung hal apapun. Tapi bagi dia, kalau Allah sudah mengatakan, maka apa yang dikatakan oleh Allah itu haruslah dilakukan. Bagi Abraham tidak ada pilihan. Bagi dia bahwa firman Allah harus dilaksanakan, dan dia benar-benar setia. Dia berangkat sekalipun tujuan yang akan dia tuju dikatakan oleh Allah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya belum ada alamat yang dia ketahui kemana dia akan pergi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kita juga melihat Abraham setia ketika Allah meminta anaknya Ishak supaya dipersembahkan kepadanya. Tanpa komentar, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Padahal sesungguhnya pada saat itu, kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, maka yang dipersembahkan itu harus disembelih dan dibakar. Tapi Allah tidak sedikit pun ragu untuk mentaati firman Tuhan, sekalipun Ishak diminta untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan kita mengetahui bahwa kesetiaan Allah itu, kesetiaan Abraham itu dibalas Allah dengan berkat di tengah-tengah kehidupannya. Kita juga boleh melihat kesetiaan yang dilakukan oleh Nuh ketika Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera, karena Allah akan menjatuhkan air bah ke dunia. Saudara-saudara, dapatkah saudara membayangkan Nuh melakukan pembuatan bahtera itu adalah di dataran tinggi yang jauh dari laut? Sekalipun sesungguhnya perintah Allah itu tidak logis, tidak masuk akal. Bagaimana Nuh nanti untuk meluncurkan bahtera atau perahunya itu ke air, posisinya di dataran yang tinggi. Tetapi bagi Nuh tidak ada pilihan. Perintah Allah patutlah untuk ditaati dengan setia tanpa sedikit pun keraguan. Buah daripada kesetiaan Nuh, kita mengetahui akhirnya Nuh mendapat keselamatan dari air bah itu sendiri. Dia dengan keluarganya selamat, dan orang-orang lainnya yang melakukan kejahatan itu menjadi binasa. Saudara-saudara, marilah kita setia kepada Allah dengan melakukan firman-Nya. Marilah kita jangan terpengaruh atas godaan-godaan dunia ini. Apapun godaan-godaan, apapun tawaran-tawaran dunia ini, baik
kita menentangnya dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Sebagaimana Yesus dengan setia kepada Allah, setia kepada Bapanya, dia mengalahkan tawaran-tawaran atau godaan iblis di padang gurun, dan dia memenangkan segala godaan itu dengan menunjukkan kesetiaannya kepada Bapanya dan kesetiaannya kepada perkataan Bapanya. Saudara-saudara, oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah lebih baik kita setia pada Tuhan, walau apapun yang terjadi, walaupun mungkin sesuatu yang kita nantikan itu belum langsung nyata atau terjadi dalam kehidupan kita, tetapi memberikan kesetiaan itu sungguh jauh lebih baik daripada kita ragu-ragu akan firman Allah, daripada kita ragu-ragu akan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah dan kepada firman-Nya. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun dan mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang benar-benar setia kepadamu, di mana Engkau telah memberikan kesetiaan-Mu kepada kami, sehingga kami memiliki keselamatan dan memiliki masa depan yang pasti. Tuhan, jauhkan dari kami keraguan-raguan, jauhkan dari kami ketakutan, bentuklah kami dan pimpinlah kami menjadi orang yang setia hanya kepadamu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sai pujiku